Tottenham Hotspur dan AS Roma akan bertemu dalam laga uji coba pramusim pada tanggal 26 Juli tahun 2023 nanti. Pertemuan keduanya akan digelar di Stadion Nasional Singapura. Laga ini bagian dari rangkaian pramusim atau persiapan kedua tim dalam menyongsong musim baru tahun 2023 sampai tahun 2024. Di sisi lain, pertandingan Tottenham Hotspur vs AS Roma nanti akan menjadi reuni Jose Mourinho dengan Tottenham Hotspur. Jose Mourinho seperti diketahui pernah menangani Tottenham Hotspur. Sebelum menangani AS Roma, Jose Mourinho merupakan pelatih Harry Kane dan kawan-kawan sejak 2019 hingga 2021. Meski demikian, selama bersama Jose Mourinho, Tottenham Hotspur juga tidak pernah meraih gelar. Namun, kehadiran Jose Mourinho mampu memberikan beberapa perubahan positif. Di antara perubahan tersebut adalah peran Harry Kane yang selama masa kepelatihannya menjadi pemain yang tidak hanya berperan dalam mencetak gol. Di bawah asuhan Jose Mourinho, Harry Kane juga dikenal sebagai pemain yang rajin memberikan assist atau merancang serangan. Bagi Tottenham Hotspur, ini bukan kali pertama mereka tur ke Asia, dalam hal ini ke Singapura. Kali terakhir Tottenham Hotspur ke negeri tersebut pada 2019. Ketika itu ditandai dengan gol indah Harry Kane jelang laga akan berakhir ke gawang Juventus yang ketika itu masih diperkuat Cristiano Ronaldo. Gol Harry Kane membuat Tottenham Hotspur menang 3-2. Kini, Tottenham Hotspur akan kembali menyapa penggemarnya di Asia. Tur pramusim Tottenham Hotspur pada Juli nanti sudah dimulai di Perth, Australia. Di sana, mereka akan lebih dulu menghadapi klub yang juga asal Liga Inggris, West Ham United pada tanggal 18 Juli sebelum kemudian terbang ke Singapura. Dalam kunjungan mereka ke Singapura nanti, Tottenham dan AS Roma akan melakukan latihan terbuka yang dapat disaksikan oleh fans. Sedangkan AS Roma sudah memulai tur pramusim mereka di Singapura. Dari sana mereka kemudian terbang ke Korea Selatan untuk latihan pramusim dan uji coba. Baik pertandingan uji coba tersebut dan latihan juga akan dikenakan tiket masuk. Sebagai informasi, tiket untuk tur Tottenham Hotspur vs Arsenal akan dijual melalui Ticketek Singapura, mulai tanggal 8 Mei tahun 2023 ini. Selanjutnya Roma akan terbang ke Korea Selatan akan menghadapi klub asal Inggris Wolverhampton, dilanjutkan dengan menghadapi klub Korea Selatan, Incheon United 3 hari berselang. Patut kita tunggu pemain mana saja yang akan diikut sertakan dalam laga pramusim AS Roma ke Asia tahun ini. Beberapa nama baru diprediksi akan jadi kejutan, beberapa muka baru lagi diusahakan manajemen untuk memperkuat tim ibu kota itu. Target bersaing dalam perebutan Scudetto tak bisa ditawar lagi. Semoga berhasil Giallorossi. Kesialan seakan beruntun dialami AS Roma, kegagalan di Liga Eropa, hingga Jose Mourinho yang bermasalah. Ya, ada kabar duka, pemain internasional Inggris sekaligus penyerang AS Roma, Tammy Abraham harus absen setidaknya selama 3 hingga 4 bulan karena cedera lutut serius yang dideritanya. Ya, cedera itu dia dapat selama pertandingan terakhir AS Roma di Serie A musim ini melawan Spezia pada Minggu malam. Mantan lulusan Akademi Chelsea itu keluar dari bangku cadangan pada menit ke-63 saat Giallorossi menang 2-1 di Stadio Olimpico. Akan tetapi, dia ditarik keluar lapangan dengan air mata hanya 17 menit kemudian. La Gazzetta dello Sport telah melaporkan pada Senin pagi bahwa Abraham segera dibawa ke fasilitas medis swasta untuk pemeriksaan lututnya yang cedera dan menjalani pemeriksaan MRI. Abraham menegaskan dirinya sebagai salah satu penyerang tengah paling mengesankan di Liga selama musim debutnya di ibu kota selama tahun 2021-22. Dalam periode itu, dia mencetak 27 gol dari 53 penampilan. Namun, gol lebih sulit didapat tahun ini dengan Abraham hanya mencetak 9 gol ali dalam 54 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Cedera pemain berusia 25 tahun itu menjadi perhatian tim manajemen Roma menjelang jendela transfer musim panas. Hal itu karena La Gazzetta juga mengklaim bahwa Abraham adalah salah satu kandidat utama untuk meninggalkan klub sebelum awal musim depan. Fans AS Roma minta Mourinho bertahan selama 1000 tahun setelah masa depannya bersama Giallorossi dikabarkan berada dalam ketidakpastian. Saat menjamu Spezia dalam laga terakhir di Serie A, mereka menegaskan tidak ingin berpisah dengan Jose Mourinho dalam waktu dekat. Walaupun sang pelatih tidak berada di pinggir lapangan, fans Roma tak kehilangan akal dan mengirim pesan khusus ke Special One di babak kedua. Sebuah spanduk muncul di Tribuna Tevere yang bertuliskan, hanya satu orang yang bertanggung jawab.
Mourinho selama 1000 tahun. Spanduk tersebut mengindikasikan fans AS Roma ingin Mourinho bertahan dan akan tetap mendukungnya setelah mereka mengakhiri musim tanpa gelar dan gagal lolos ke Liga Champions musim depan. Kontrak Mourinho di Stadion Olimpico berakhir pada Juni tahun 2024, dan ia langsung mengirim sinyal bertahan dengan menunjukkan jarinya ke tanah usai timnya mengalahkan Spezia 2-1. Seusai pertandingan, Mou terlihat berjalan ke lapangan untuk memberi penghormatan kepada penonton yang membuat fans AS Roma heboh. Mourinho menunjuk jarinya ke tanah menyiratkan dia akan tinggal di Olimpico yang mendapat reaksi besar dari pendukung AS Roma. Selama ini, The Special One selalu bungkam tentang masa depannya, dan mengancam pemilik klub agar memberinya pemain yang dibutuhkan untuk menjadikan AS Roma tim juara. Cuci gudang AS Roma dimulai dengan kabar kedatangan Houssem Aouar dan Evan Dika, sedangkan Spinazzola, Ibanez dan Tammy Abraham berpotensi hengkang musim depan. Setelah memainkan pertandingan terakhir musim ini melawan Spezia, Giallorossi langsung bergerak di bursa transfer dengan berusaha mendatangkan pemain yang berstatus tanpa klub. Houssem Aouar dilaporkan akan menjadi rekrutan resmi pertama AS Roma bulan depan. Sedangkan Evan Dika bisa menyusul ke Olimpico memperkuat Eintracht Frankfurt menghadapi RB Leipzig. Kedatangan dua pemain ini memakan korban. Giallorossi sudah membuka tawaran untuk Leonardo Spinazzola, Roger Ibanez dan Tammy Abraham, menurut media Italia, Il Messaggero. Ibanez diminati oleh Tottenham Hotspur dan Atletico Madrid, sementara Spinazzola tidak akan memperbarui kontraknya dengan Roma dan dianggap tersedia untuk dijual. AS Roma juga siap melepas Tammy Abraham. Sayangnya ia menderita cedera serius dalam pertandingan melawan Spezia. Laporan awal menunjukkan Tammy Abraham mengalami cedera ligamen anterior di lutut kirinya yang akan mengurangi klub peminat terutama dari Liga Inggris. Giovanni Carnevali, Direktur Sassuolo tegaskan AC Milan dan AS Roma tak berniat datangkan Davide Fratesi yang menjadi incaran banyak klub Serie A. Menurutnya, hanya klub Liga Premier yang serius mengincar Davide Fratesi dan tak ada perwakilan dari Juventus, AC Milan, AS Roma dan Napoli yang datang untuk membicarakannya. Saya mendengar bahwa banyak tim Italia telah mendekati Fratesi, tetapi tidak ada yang berbicara kepada kami, kata Carnevali kepada DAZN. Sejauh yang kami ketahui, satu-satunya pasar untuk Fratesi adalah Liga Premier dan kami memiliki beberapa kontak, lanjutannya dikutip dari Football Italia. Musim lalu, Fratesi menolak tawaran dari Arsenal karena bertekad untuk pulang ke kampung halamannya dan membela AS Roma. Gelandang berusia 23 tahun itu lahir dan dibesarkan di Akademi Roma. Ia sangat frustasi setelah Giallorossi tak bisa membawanya pulang musim lalu. AS Roma yang terkena hukuman Financial Fair Play tak sanggup memenuhi harga yang diminta oleh Sassuolo untuk Fratesi sebesar 30 juta euro. Ia akhirnya memutuskan menandatangani kontrak baru pada Maret tahun 2022 yang membuatnya akan bermain di Stadion Mapei hingga Juni tahun 2026. Saat ini, Davide Fratesi sudah memiliki 4 penampilan di tim senior untuk Italia dan telah menyumbangkan 7 gol dalam 37 penampilan Serie A untuk Sassuolo. Sekian Sohib Galeri Sepak Bola, nantikan lagi berita hot khusus untuk Romanisti. Setiap harinya, dukung kami dengan mengklik subscribe dan like juga share videonya. Semoga Sohib Galeri Sepak Bola selalu sehat, dilancarkan urusan dan rizkinya. Akhirnya terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.